Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Model Bisnis dalam Menyukseskan Usaha. Perkenalkan, nama saya Haris Wibriansyah dengan NIM 41420010050 dengan kode bisnis @U38-Karis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 19. Nama saya Ahmad Dwi Putra Muhyiddin. NIM saya 41420010043. Kode bisnis saya U37 Srip Ahmad. Akan mempresentasikan yang berjudul Model Bisnis dalam Menyukseskan Usaha. Silakan Saudara Haris untuk mempresentasikan. Terima kasih. Model bisnis dan menyukseskan usaha. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui proses kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses, memecahkan persoalan, dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Memang sebagai seorang wirausaha, tentunya kita harus memiliki suatu kreatifan dan memiliki inovasi agar dapat menjalankan suatu usaha agar lebih baik. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Di masa pandemi ini, banyak sektor ekonomi berhenti. Akibatnya, banyak sumber daya manusia kehilangan sumber pendapatan. Saat ini, yang dibutuhkan adalah sebuah kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan ini didukung penuh, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka dan perekonomian masyarakat juga terbantu. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tak jarang, inovasi-inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Maka, jika dimaknai dengan sikap yang positif, pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seseorang untuk maju. Definisi model bisnis. Model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan dan menyebarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Menurut ahli, sebuah model atau gambaran suatu bisnis ada 3 karakteristik utama, yaitu sesuai dengan tujuan perusahaan, tangguh dan andal, dan mampu memperkuat model itu sendiri. Di sini ada jenis model bisnis, yaitu berdasarkan proses produksi. Menentukan model usaha bisa kita tinjau dari proses produksi yang dilakukan selama bisnis berjalan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada distributor, yang kedua manufaktur, yang ketiga franchise. 1. Distributor. Distributor yaitu tentu Anda sebagai pelaku bisnis tidak perlu memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Perusahaan distribusi, Anda hanya perlu menjalin kerjasama dengan pemasok barang jadi atau
perusahaan manufaktur. Yang kedua, manufaktur yaitu berbeda dengan distributor. Menjadi perusahaan manufaktur berarti melibatkan diri Anda dalam proses produksi barang secara langsung. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses yang pemasok bahan baku. Yang ketiga, franchise. Franchise atau disebut juga dengan waralaba adalah salah satu bisnis model yang populer sebagai pelaku. Kita tidak perlu membuka bisnis dari awal, karena sistem kerja model yang satu ini adalah dengan menjalin kerjasama bersama sebuah perusahaan yang sudah memiliki brand terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan revenue source. Sumber pendapatan adalah komponen yang penting untuk dipertimbangkan juga dalam mengawali sebuah usaha. Berikut ini beberapa bisnis model berdasarkan revenue source mereka. Yang pertama, subscription. Bisnis model yang satu ini kerap kita temukan dalam aplikasi penyedia konten hiburan. Mereka mengandalkan biaya langganan yang dikeluarkan pengguna sebagai sumber pendapatan. Yang kedua, free and premium business. Di samping model langganan, tidak jarang kita temukan aplikasi atau situs yang menawarkan produk mereka secara cuma-cuma hingga berbayar. Biasanya, perusahaan yang menerapkan model ini dalam usahanya akan membedakan penyediaan fitur secara basic dan premium dalam aplikasi yang dibuat. Yang ketiga, hidden revenue. Jika kedua jenis tersebut sangat mengutamakan peran pelanggan, perusahaan dengan hidden revenue model bergantung pada pengiklanan. Semakin ramai pengiklanan yang masuk, semakin terisi pula pendapatan perusahaan. Kemudian berdasarkan fisik usaha. Selanjutnya adalah bisnis model berdasarkan fisik usaha. Berikut ini macamnya. Yang pertama, ada brick and mortar atau toko fisik. Yang kedua, e-commerce. Dan yang ketiga, ada kombinasi. Brick and mortar atau disebut juga dengan toko fisik. Jika kita berencana untuk membuka usaha dengan berjualan langsung dalam sebuah toko, maka model ini cocok untuk diterapkan. Sehingga transaksi Anda dengan penjual dan pembeli terjadi secara langsung. Yang kedua, e-commerce. Seperti yang kita tahu, model yang satu ini belakangan ini sangat digemari masyarakat. Sederhananya model ini mengajak Anda sebagai penjual dan pelanggan bertransaksi melalui aplikasi berbasis internet. Yang ketiga, kombinasi. Di samping memilih keduanya secara terpisah, sekarang banyak perusahaan yang menggabungkan kedua modelnya. Sehingga di satu sisi perusahaan memiliki toko fisik. Selain itu, transaksi juga bisa dilakukan secara online. Contoh model bisnis perusahaan. Mayoritas dari Anda itu khususnya milenial tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Netflix. Netflix adalah salah satu contoh model bisnis perusahaan yang mengandalkan biaya langganan keluaran penggunaan sebagai sumber pendapatan. Selain itu, contoh model bisnis perusahaan e-commerce akan sering Anda temukan sehingga saat ini. Mulai dari Shopee hingga Tokopedia merupakan contoh dari e-commerce yang populer dan marak digunakan. Kemudian ada manfaat model bisnis perusahaan. Pada dasarnya, menentukan bisnis model bisa mempermudah kita dalam memperoleh profit yang stabil dan menguntungkan selama usaha berjalan. Ada manfaat model bisnis yang bisa diraih. Berikut manfaatnya. Yang pertama, mengetahui kompetitor. Yang kedua, menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan. Yang ketiga, mengetahui pasar yang dituju. Yang keempat, mematangkan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, mempermudah penentuan strategi bisnis.
Yang pertama, mengetahui kompetitor, yaitu dengan melakukan riset terhadap kompetitor, kita jadi mengetahui apa kelebihan mereka. Dan sekalian mengetahui celah-celah kelemahan dari produk kita sendiri, semakin cepat mengetahui semakin baik. Sehingga kita bisa memperbaiki dan berinovasi agar produk yang dibuat semakin baik dan bisa diterima di masyarakat. Yang kedua, menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan, yaitu dalam hal ini Anda harus memikirkan banyak faktor untuk menentukan harga produk Anda. Ingat, menentukan harga jual yang tepat adalah hal yang utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis Anda. Faktor mengetahui harga bahan mentah misalnya termasuk menjadi komposisi ini dalam menentukan harga jual. Anda mungkin juga memerlukan software yang tepat untuk menentukan harga jual produk Anda. Accurate software adalah software akuntansi dan pencatatan keuangan yang bisa melakukan perhitungan cost secara otomatis dengan fitur automatic cost calculation, FIFO or average. Tidak hanya itu saja, segudang fitur dalam Accurate bisa memudahkan operasional bisnis Anda secara keseluruhan dan akan membuat bisnis Anda menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengetahui pasar yang dituju. Anda dapat melacak faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi permintaan pada produk Anda di masa depan. Faktor-faktor ini dapat berkisar dari suatu yang sederhana seperti pola cuaca jangka panjang hingga undang-undang yang dibuat pemerintah yang dapat mempengaruhi penjualan produk Anda di masa yang akan datang. Juga memperhitungkan persaingan Anda dan tindakan mereka. 4. Mematangkan produk yang ditawarkan. Dalam menawarkan suatu produk, kita harus memiliki perencanaan yang sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Sebuah prototipe baru yang ada di pasaran. Hasil dari melakukan penelitian yang dalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan hasil produksi dengan tampilan lain daripada yang lain serta kreatif. 5. Mempermudah penentuan strategi bisnis. Dengan adanya beberapa manfaat kita akan mempermudah sesuatu untuk menentukan strategi bisnis. Keuntungan dalam menyusun dan mendesain model. Dengan menyusun dan mendesain model, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mampu mengetahui kelemahan pesaing sehingga bisa memanfaatkan peluang dan menutup celah tersebut. Yang kedua, mampu mengubah pesaing menjadi sekutu atau partner. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk memperoleh informasi sehingga memudahkan dalam evaluasi model yang didesain dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Namun, keuntungan-keuntungan yang ada di atas itu hanya sebagai peningkat reputasi dan daya saing perusahaan saja. Sementara itu, untuk dapat memenangkan kompetisi di pasar, Anda harus tetap memiliki motivasi untuk mendorong perusahaan agar bisa maju dan terus berkembang. Model bisnis untuk startup. Dengan membuat model usaha, kita akan mendapatkan gambaran mengenai perusahaan startup yang kita rintis. Salah satu model usaha dengan metode yang mudah dan menghindarkan kita dari bisnis plan yang panjang dan rumit adalah bisnis model kanvas atau BMC. Secara singkat, BMC merupakan sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran halus suatu bisnis tertentu. BMC sangat cocok bagi pemula yang baru merintis usaha dalam membuat perencanaan. Di sini ada 9 pilar utama dalam bisnis. Yang pertama, segmentasi konsumen atau customer segment, yaitu sasaran konsumen atau pasar. Yang kedua, proporsi nilai atau value propositions, yaitu nilai atau keunggulan dari bisnis yang dijalankan. Ketiga, jalur atau channel, yaitu media promosi yang digunakan. 4. Hubungan dengan pelanggan atau customer relationship,
yaitu bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang kelima, aliran stream atau aliran pendapatan, yaitu penandaan dan pendapatan bisnis. Yang keenam, kegiatan kunci atau key activities, yaitu kegiatan efektif yang mampu meningkatkan nilai bisnis. Ketujuh, sumber daya utama yaitu catatan aset perusahaan, mulai dari material, produk, sarana, hingga prasarana perusahaan. Mitra kunci atau yang ke-8 ada mitra kunci atau key partnership, yaitu menjalin kemitraan atau kerjasama. Yang ke-9 ada struktur pembiayaan atau cost structure, yaitu keterangan secara detail mengenai kebutuhan pendanaan untuk seluruh aktivitas bisnis. Kemudian contoh bisnis. Yang pertama ada affiliate. Di sini bisa dilihat gambarnya itu adalah affiliate marketing. Model usaha yang satu ini dijalankan untuk mendatangkan banyak traffic untuk memperoleh pendapatan melalui sistem affiliate atau pemasangan. Model usaha ini mengandalkan link dari produsen yang produknya ingin dibantu pemasarannya dengan biaya atau komisi sesuai kesepakatan. Yang kedua, on demand. Salah satu model usaha startup yang tengah menjadi primadona di Indonesia yaitu on demand. Model usaha ini menyediakan jasa untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang terus meningkat, seperti jasa layanan transportasi online. Yang ketiga, freemium. Seperti namanya, model usaha atau bisnis dari kata free dan premium ini menawarkan produk perusahaan berupa jasa kepada konsumen secara gratis. Namun, tetap dengan limitasi fitur dan jumlah layanan. Jika ingin menikmati fitur dan pelayanan yang lengkap, maka konsumen harus mengupgrade dari reguler menjadi premium. Yang keempat, virtual goods. Model usaha virtual goods ini menawarkan produk virtual yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan akses yang terbatas. Untuk menikmati fitur tertentu, konsumen harus membayar produk dengan harga yang sudah ditetapkan. Pembelian unlocking fitur ini sebagai penentuan status konsumen dan biasanya digunakan dalam layanan games. Yang kelima, advertising. Di sini bisa kita lihat gambarnya itu iklan pay per click Google AdSense. Model usaha yang satu ini menawarkan produk berupa jasa pengiklanan belakangan ini. Model usaha seperti ini sangat digandrungi sejak maraknya bisnis online. Aliran dana usaha advertising diperoleh dari pemasangan iklan melalui website yang Anda buat. Para pelaku bisnis online akan memasang iklan melalui website Anda untuk meningkatkan dan mendapatkan traffic yang tinggi. Terima kasih untuk presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.